Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat, puja, puji, syukur serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi tinggi, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Rahmatullah sebagai guru pengampu pendidikan agama Islam kelas 12 berdiri kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kami terkait ilmu kalam. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Fadlana Kuntora, absen 27. Saya Farid Panji Putra Sutanto dari absen 1. Saya Wana Al-Muhammadiyah absen 19. Saya Farah Hidayah absen 11 dan teman saya Askita Dewati adik kami absen 7. Langsung saja Kita saksikan presentasi dari kelompok. Masih. Mana sih ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibahas di perkenalan bahwa saya akan membahas tentang ilmu kalam. Jadi saya bagian yang pertama yaitu adalah singkatnya adalah apa itu ilmu kalam dan lain sebagainya. Yang pertama, pengertian ilmu kalam atau bisa kita sebut teologi Islam adalah suatu ilmu yang kita gunakan untuk memperkokoh dasar agama Islam ataupun menjawab keraguan-keraguan tentang akidah ataupun iman-iman dasar Islam. Kenapa bisa disebut teologi Islam? Karena ilmu kalam ini juga ada campurannya dari Yunani ya. Karena kalau kalian tahu tentang filsafat Yunani, Socrates, Aristoteles itu karya-karyanya pernah diterjemahkan pada zaman Bani Abbasiyah. Dan juga menurut saya keputusan dari Khalifah Bani Abbasiyah itu sangat tepat sekali. Kenapa? Karena bisa menunjang ilmu kalam ini. Selanjutnya di sini juga tertulis menggunakan pendekatan rasional dan logika. Kenapa harus menggunakan rasional dan logika? Karena kalau kita hanya berlandaskan dalil ataupun ayat-ayat Al-Quran saja tanpa pakai logika ataupun rasional, bahasa Latinnya legio et ratio, ratio fides et ratio. Fides itu adalah iman dan ratio adalah akal budi. Kedua unsur ini harus saling melengkapi. Seperti kita lihat saya kupu-kupu ya, yang kanan adalah ratio, yang kiri adalah fides. Jadi harus bisa dua-duanya agar bisa terbang. Kalau hanya itu saja, misal kita hanya pakai iman, maka kita bisa jatuh kepada fideisme. Fideisme adalah suatu kefanatisan agama. Jadi kita mempercayai bahwa agama itu tidak perlu pakai logika, tidak perlu pakai nalar ataupun akal budi. Jadi ya sudah kita go with the flow aja. Kayak zaman sekarang kan banyak sekali ya orang-orang modern yang hanya kayak menjalani agama secara warisan tapi tanpa tahu makna atau the meanings of the religion. Oke. Selanjutnya di sini sudah saya bilang tadi yaitu ada kaitan dari logos yang disebutkan mantik dalam bahasa Arab, yaitu artinya adalah logika. Karena memang ilmu kalam ini sangat mempelajari agama-agama Islam tentang ketuhanan, tentang zat dan bentuk Allah Subhanahu wa taala juga dengan berlandaskan dalil dan juga logika. Jadi logos et ratio. Selanjutnya adalah pembahasannya ini tidak hanya terfokus kepada Tuhan saja ya, karena teologi kan asalnya dari theo artinya Tuhan dalam bahasa Yunani dan logos artinya logika. Jadi teman-teman jangan menarik kesimpulan bahwa karena theo artinya Tuhan kalian langsung seolah-olah wah ini bahasanya Tuhan saja, bahasanya tentang logika dan logika. Itu menurut saya kurang tepat. Karena memang walaupun nanti kita juga akan tentang membahas Tuhan, tapi pasti juga kita akan menyinggung ataupun mempelajari tentang ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ilmu kalam ini luas dan nanti setelah ini saya akan jelaskan tentang beberapa pendapat ataupun definisi-definisi dari beberapa ahli seperti Alfiyah, Murtada Mutaharin dan sebagainya, dan itu juga sekaligus akan membantah para fitnah-fitnah di luar sana yang mengatakan bahwa dengan banyaknya ulama yang memberikan definisi ataupun pendapat akan menjadikan ilmu kalam ini rancu ataupun acak-acakan. Karena pendapat mereka berbeda-beda. Tapi sebenarnya enggak, karena pendapat mereka itu kalau yang dari saya tangkap adalah saling melengkapi atau mengerucutkan ilmu kalam itu. Karena pendapat ulama A, ulama B kan mewakili dari perspektif mereka masing-masing. Contohnya kalau ulama A mereka mewakili dari perspektif agama seperti sistem Allah, zatnya Allah bagaimana. Terus ulama B tentang kehidupan kita setelah mati bagaimana dan lain sebagainya. Juga terakhir di
disusun sistematis untuk memperkukuh dan mempertahankan pokok-pokok ajaran Islam ataupun akidah. Sudah saya jelaskan sekali di awal ya, memang ilmu kalam ini hadir untuk memperkokoh, menjawab keraguan. Seperti misal ada orang yang tidak percaya kepada Islam, lalu mereka bertanya tentang apa itu Islam. Menurut saya kalau kita jelaskan dengan Al-Quran itu kurang tepat, karena mereka sendiri tidak percaya Al-Quran, tapi kita jelaskan dengan Al-Quran. Oleh sebab itu kita juga pakai logika agar mereka juga percaya dengan logika dan akal budi. Nah, selanjutnya kita lihat tentang definisi dari beberapa ulama. Yang pertama dari Al-Farabi. Di sini terus, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang memungkinkan, mulai yang berkenaan dengan masa dunia sampai masa sudah mati. Yang perlu kita kembali dari bawah adalah yang berlandaskan doktrin Islam. Kenapa berlandaskan doktrin Islam? Karena kalau kita hanya menggunakan pola pikir biasa, pola pikir manusia modern, tanpa menggunakan doktrin Islam, tanpa menggunakan akidah Islam, ajaran Islam dari Al-Quran, hadis maupun lain sebagainya, kita bisa jatuh pada dua kesalahan. Yang pertama, kita takut terjerumus pada agnosisme, dan yang terakhir adalah ateisme. Karena memang filsafat yang salah ataupun ilmu tentang pemahaman filsafat yang salah akan mengantar kita kepada teologi yang salah juga. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu Al-Farabi menekankan yang berlandaskan doktrin Islam agar beliau Al-Farabi tidak tidak membuat kita bingung. Jadi berlandaskan di mana nih? Karena memang kan dua ya, berlandaskan rasional dan logika. Karena ini sifatnya rasional dan logika, dan berlandaskan ke ajaran Islam. Oleh sebab itu beliau Al-Farabi menekankan kembali tentang pentingnya berlandaskan ajaran doktrin Islam. Dan juga pertama ditulis bahwa disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya membahas tentang siapa itu Allah, bagaimana wujudnya atau lain sebagainya, tapi juga sifat-sifatnya juga. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuat, tentunya sifatnya tidak terbatas pada satu ataupun dua saja. Oleh sebab itu Al-Farabi menekankan membahas zat dan sifat Subhanahu wa taala. Selanjutnya, eksistensi semua yang memungkinkan, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia. Permasalahan dunia ini mungkin yang bisa kita lihat adalah tentang bagaimana penciptaan dunia, lalu bagaimana Nabi Adam dan Hawa membangkang dari Allah, terus bagaimana setan juga mempengaruhi Nabi Adam untuk membangkang dari Allah hingga akhirnya ditendang dari surga. Dan juga yang terakhir juga sampai masalah sudah mati. Jadi memang tidak terbatas saja pada awal-awal saja, tapi juga kita perlu mengerti afterlife ya, kejadian setelah kita mati, bagaimana prosesnya dari alam barzakh nanti sampai kita ke pengadilan ataupun timbangan. Oleh sebab itu ilmu kalam juga tidak hanya mempelajari tentang ilmu duniawi atau cara menjelaskan Islam atau melebarkan Islam dari berbagai perspektif, tetapi juga membahas tetap dengan doktrin Islam. Yang kedua, dari Al-Hanafi, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari atau menjelaskan persoalan-persoalan sekitar kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sebut juga bahwa tidak hanya berkaitan dengan teo Tuhan, tapi juga tentang ajarannya ataupun sekitar-sekitarnya, maupun dari apa yang boleh dilakukan, bagaimana cara membuat Tuhan kita senang. Lalu selanjutnya adalah persoalan-persoalan yang sering kita hadapi. Terus apa sih yang kadang membuat kita sulit ataupun membuat hati kita menjadi sulit untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan lain sebagainya, adalah ini termasuk dalam persoalan-persoalan sekitar kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal ya kita tahu bahwa Islam itu banyak ya ajarannya, mau Sunni dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk. Selanjutnya adalah dengan segala aspeknya termasuk wujud keesaan dan sifat-sifat. Ini juga sekaligus melengkapi apa yang dibilang oleh Al-Farabi. Jadi kalau kita lihat sekilas ya, bahwa kedua ulama ini tidak saling berbentur atau tidak berkontradiksi. Mereka saling melengkapi satu pendapat dan semakin kompleks menjelaskan apa itu ilmu kalam dari definisinya masing-masing, walaupun dengan bahasa ataupun gaya berbeda, dari perspektif berbeda, tapi tetap masih satu benang merah yang sama. Yang ketiga itu Murtada Mutahari, sudah saya singgung di dalam bukunya yang berjudul mengenai ilmu kalam. Ia mengatakan bahwa ilmu kalam merupakan sebuah ilmu yang mengkaji doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam.
usuluddin serta ilmu kalam mengidentifikasikan akidah-akidah pokok berupaya membuktikan keabsahannya dan menjawab keraguan akidah-akidah pokok tersebut. Ya memang terkadang kita pernah mengalami bagaimana sulitnya kadang kita sulitlah untuk membuktikan ajaran tentang apa ya. Misal kita ragu dan lain sebagainya, kita kadang pusing, kita kadang masa iya sih nggak bisa dinalar. Oleh sebab itu hadirnya ilmu kalam ini, misal kita sudah paham, insya Allah dengan bantuan Allah kita diberikan pengetahuan agar kita mengetahui apa tentang ajaran-ajaran kita. Dan juga sesuai yang disebutkan, berupaya membuktikan keabsahannya dan menjawab keraguan akidah pokok tersebut. Ini penting sekali. Kenapa? Karena di zaman sekarang, di zaman globalisasi dan modernisasi, saya yakin banyak teman-teman kita musliman dan muslim itu banyak yang punya sosmed, dan ya kita tidak bisa membatasi bagaimana orang lain berpendapat tentang Islam, tetapi saya yakin bahwa pendapat mereka kan tidak selalu bagus ya, karena ya kita tahu ada berpendapat itu adalah hak bebas. Nah, terkadang juga pendapat-pendapat dari teman-teman kita yang lain yang tidak satu kepercayaan membuat ragu tentang ajaran kita sendiri, dan kita mempertanyakan apakah benar sih yang dibilang dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu Murtada Mutaharin menegaskan di sini tujuannya adalah menjawab keraguan akidah-akidah pokok tersebut. Nah, terkadang juga semisal kita terjadi perbedaan mazhab, perbedaan hukum, kita juga menjadi ragu kayak, loh kan sama-sama Islam kenapa berbeda? Itu juga tujuan dari ilmu kalam sendiri, yaitu tidak tidak memecah belah tapi menjadikan satu. Karena 1, 2, 3 ulama ini walaupun bahasanya berbeda, gayanya berbeda, perspektifnya berbeda, walaupun mereka dari A, B, C, tapi juga mengerucutkan jadi satu istilahnya benang merah, jadi keringkasan yang sama. Dan selanjutnya kita bahas dari perspektif 3 ulama yang lain. Yang keempat adalah Muhammad Abdul. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifat wajib yang ada baginya, sifat-sifat jaiz yang disifatkan baginya, dan sifat-sifat yang tidak ada baginya. Memang Muhammad Abdul ini juga mendefinisikan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifat wajib. Ya, sudah seperti 3 ulama yang sebelumnya dijelaskan bahwa mereka tetap sama, mereka tetap satu, mereka tidak berkontradiksi. Ilmu kalam adalah A, ilmu kalam adalah B, tidak. Mereka tetap sama walaupun dengan bahasa beda, gaya beda. Ilmu kalam tetap suatu pengertian yang sama walaupun disampaikan dengan cara yang berbeda. Di sini juga tertulis bahwa sifat-sifat jaiz yang disifatkan baginya dan sifat-sifat yang tidak ada baginya. Bukan karena Tuhan kita Maha Kuasa lalu kita tidak bisa memahami Dia. Tentunya dengan bantuan Dia sendiri yang kuasa, kita bisa mendekatkan diri kepadanya, kita bisa semakin dekat dengan Dia, kita semakin memaham ajarannya, dan insya Allah kita menjadi khalifah fil ardh, kita menjadi cerminan Tuhan kita di bumi. Semisal Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Pecinta, Maha Pemaaf dan Maha Rahim, ya insya Allah kita cerminkan ajaran-ajaran beliau, ajaran sifat-sifat beliau di dunia dengan menjadi manusia yang ramah, cinta sesama dan kasih sayang. Oleh sebab ini Muhammad Abdul menekankan juga sifat jaiz yang disifatkan baginya. Dan yang kedua adalah sifat-sifat yang tidak ada baginya. Sifat-sifat yang tidak ada apa aja contohnya? Ya sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang dimiliki oleh setan dan iblis. Kalau kalian tahu atau pernah dengar tentang 7 dosa besar, mungkin itu adalah gambaran simpelnya. Dosa-dosa yang sering dilakukan oleh manusia, sifat-sifat yang manusia lakukan, marah, sombong, nafsu, tamak, bangga dan sebagainya, itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu adalah Maha Rahim, Maha Baik, Maha Kekal. Tidaklah mungkin Maha Baik memiliki sifat-sifat yang bertentangan dari dirinya sendiri. Yang kelima adalah Ibnu Khaldun. Ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah-akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Nah, kita sebut lagi ya rasional, fides ratio. Ulama satu ini menggarisbawahi ataupun menekankan tentang dalil-dalil rasional. Kenapa?
karena memang dalilnya harus kita bisa pahami dengan logika dan nalar. Jadi tidak semata-mata kita dikasih dalil terus kita langsung percaya. Kita juga harus cek tentang kesahihannya, cek apakah benar dan tidak, dan lain sebagainya, dan terus bagaimana sudut pandang dari yang lain, perspektif dari yang lain. Jadi tidak semata-mata kita menilai ataupun menjustifikasi, menjudge dari satu sudut pandang yang sama. Tentunya berbagai ulama pun juga akan pasti memiliki pandangan berbeda terkait hal-hal yang lain juga. Nah, oleh sebab itu perlu dilihat juga oleh rasional agar pemikiran kita tidak jatuh kepada fideisme ataupun semata-mata menganggap agama adalah bisa berdiri sendiri tanpa akal budi ataupun nalar. Ini penting sekali menurut saya tentang dalil-dalil rasional. Yang keenam sering terada adalah Mustafa Abdul Razak. Ilmu kalam adalah ilmu yang bersandar pada bahasanya argumentasi rasional. Memang kita sudah tahu ya dari dua ulama ini memang penting sekali dalil rasional. Dalil rasional, dalil ataupun argumentasi rasional. Jadi kita simpulkan atau kita tarik kesimpulan singkat saja dari perspektif umum bahwa memang ilmu kalam ini harus sangat terjamin ataupun pasti rasional. Selanjutnya, dengan akidah imaniyah atau sebuah kajian tentang akidah Islam yang bersandar pada nalar. Kenapa harus bersandar pada nalar? Ya memang karena fidasal ratio. Ilmu kalam juga berdasarkan adalah logika nalar. Jadi misal kita menghilangkan satunya, tentu itu menurut saya kurang tepat dan kita bisa jatuh kepada kesalahan berpikir dan sebagainya. Beliau juga menegaskan tentang akidah imaniyah, dan Ibnu Khaldun juga menegaskan tentang akidah imani. Jadi menurut saya bahwa sudah tepat sekali kalau misal kita kesimpulan bahwa akidah tentang ilmu kalam adalah sebuah argumen ataupun rangkaian yang membahas tentang dasar-dasar pokok ajaran agama atau yang mempertahankan doktrin-doktrin pokok akidah imaniyah Islam. Selanjutnya kita bahas tentang ruang lingkup ilmu kalam. Nah, salah satu nama lain dari ilmu kalam. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan pada ketauhidan ataupun keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut ilmu tauhid? Ya karena memang ilmu kalam adalah suatu ilmu yang mempelajari ketuhanan Islam, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang esa. Surat Al-Ikhlas di situ dijelaskan bahwa Allah tidak diberanakan maupun beranak. Jadi sudah jelas sekali Allah itu cuma satu. Allah tidak beranak ataupun diberanakan. Maka sebab itu ilmu tauhid ini ataupun nama lain dari ilmu tauhid ini menurut saya sudah memang perlu dilakukan karena agar tidak timbul mispersepsi. Ya teman-teman, ya ilmu akidah, ilmu yang membahas tentang keyakinan yaitu rukun iman. Nah, kalau teman-teman lihat ya yang dari dua ulama terakhir di situ juga tertulis bahwa membahas iman-iman yang berkaitan dengan akidah Islamnya. Termasuk juga rukun iman di sini kita dimaksudkan ataupun biar pahamlah tentang rukun-rukun iman, tentang iman akidah Islam, terus sifat-sifatnya dan sebagaimana lainnya. Oleh sebab itu dari pengertian dasar yang sudah saya sebutkan tadi bahwa memang ilmu kalam ini juga ada terkaitan tentang ajaran-ajaran sekitar Allah Subhanahu wa taala, termasuk rukun iman, Islam, akidah, terus fikih-fikih, mungkin dikit ya, terus doktrin dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin adalah ilmu yang menjelaskan pokok-pokok agama, yaitu keimanan yang pada dasar agama. Ini penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena merupakan adalah dasar agama. Kalau kita tidak punya dasar agama, kita tidak punya pemahaman doktrin yang kuat tentang Islam, kita tidak benar-benar paham, kita cuma menjalani agama warisan. Jadi just go with the flow ya, kita ikuti arus saja, tentunya menurut saya adalah kurang tepat. Karena misal kita ditanya oleh orang ajaran ini artinya apa, dan kita hanya menjalankan warisan tanpa belajar tentang doktrin ataupun ajaran-ajaran Islam, itu adalah sebuah serangan dari mereka yang mungkin tidak bisa kita hindari, karena posisinya di situ kita belum paham tentang ajaran Islam, karena kita hanya menjadi agama sebenarnya atau agama warisan. Sebab itu di sini juga disebutkan yaitu ilmu usuluddin dengan dasar ataupun alasan ilmu yang menjelaskan pokok-pokok agama, yaitu keimanan yang merupakan dasar agama. Dan juga bahwa saat awal tadi saya sudah jelaskan bahwa ilmu kalam juga membahas tentang dasar-dasar, mempertahankan dasar-dasar agama, memperkokoh. Jadi kita menendanglah semua keraguan-keraguan tentang ajaran kita. Selanjutnya adalah yang terakhir, teologi Islam. Teologi Islam dari ilmu yang
kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, saya sudah sering kali ya tadi saat presentasi saya sudah sering membahas tentang teologi, teo Tuhan. Ada bahasa Yunani bahasa Latin. Maklum saya kan memang anak bahasa. Kenapa di sini disebut independensi filsafat? Karena memang filsafat itu sejatinya menurut saya adalah bisa berdiri sendiri. Jadi tidak ada campur tangan antara agama lain dan agama lainnya. Oleh sebab itu, karena saking besarnya ataupun saking independensi filsafat ini, Islam mengadopsinya. Islam mempergunakan filsafat ini untuk sarana memperkuat ataupun memperdekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga didukung dengan penerjemahan karya-karya dari filsuf Yunani, Socrates, Aristoteles pada zaman Bani Abbasiyah. Oleh sebab itu, ilmu teologi adalah ilmu yang kebenaran serta independensi filsafat adalah nama lainnya yang saya sudah memang benar dan harus kita pahami juga. Jadi kita tidak rancu ya. Misal teologi Islam itu apa? Nanti kita membahasnya filsafat, terus ilmu akidah ini nanti malah kita bahasnya ini saja. Padahal kan itu emang sama dasarnya itu ilmu kalam. Selanjutnya kita bahas ruang lingkupnya. Nah, ini adalah pokok permasalahan ataupun ruang lingkup ya. Yang pertama adalah kismul ilahiyat adalah esensi Allah Subhanahu wa taala itu sendiri dengan segenap sifat-sifatnya dan masalah-masalah yang diperdebatkan. Nah, karena memang terkadang ada orang yang meragukan tentang ajaran Islam, khususnya pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kurang bisa memahami firman-firman-Nya dalam setiap surat dalam Al-Qur'an. Mereka mulai mempertanyakan tentang ajarannya tersebut, menanyakan tentang sifat-sifat tersebut. Agar apa? Agar kita menjadi ragu, kita menjadi bimbang dan rancu. Pada akhirnya Ismul Ilahiyat ini menjadi pokok permasalahan dalam ilmu kalam, agar kita tahu apa itu esensi Allah Subhanahu wa taala sendiri dan seluruh sifat-sifatnya yang sering kita dengar diperdebatkan ataupun dipertanyakan, diragukan juga oleh orang-orang lainnya. Yang kedua adalah Kismul Nububiyah. Kismul Nububiyah adalah hubungan yang memperhatikan antara Khalik dan makhluk. Nah, jadi tidak kita semata-mata kita hanya kepada Sang Khalik, Sang Pencipta saja. Tapi kita juga perlu, ya namanya manusia kan makhluk sosial ya. Jadi kita ya tahulah bagaimana hubungan kita antara Sang Pencipta itu bagaimana, terus batasan-batasan apa saja, ajaran yang harus dilakukan, perbuatan yang harus dilakukan, dan seluruh larangannya yang harus kita jauhi. Oleh sebab itu, Ismul Nububiyah menjadi suatu pokok permasalahan yang harus kita pahami ataupun kita tanamkan dalam hati kita. Jadi kalau kita bahas ilmu kalam juga pasti tidak jauh-jauh dari Kismul Nububiyah dan Kismul Ilahiyat. Yang ketiga, Kismul Al-Samiyat. Kismul Al-Samiyat adalah persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sudah mati nanti. Nah, ini juga sama dengan salah satu definisi dari salah satu ulama tadi, yaitu membahas tentang kehidupan sudah mati nantinya dengan berlandaskan doktrin Islam. Nah, jadi agar kita tidak mengira-ngira, waduh aku nanti mati reinkarnasi jadi apa ya dan sebagainya, maka muncullah Kismul Al-Samiyat ini menjadi pokok dasar ajaran ilmu kalam. Nah, kalau sudah kita mengetahui 3 tentang perumusan masalah ataupun permasalahan pokok ataupun dasar-dasar dari ilmu kalam ini, saya yakin jika teman-teman memahaminya dengan insya Allah dengan serius, dengan tenanam istilahnya, dan juga dibantu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah, maka insya Allah kita semua akan sampai pada masanya kita paham betul tentang ajaran Islam, tentang bagaimana kita merepresentasikannya, mencerminkannya, dan insya Allah ketika kita menjawab tentang keraguan-keraguan Islam, tentang ajaran Islam, mereka yang mendengar kebenaran ataupun mendengar berita gembira dari firman Allah Subhanahu wa taala melalui kita sebagai perantaranya manusia, memang sejatinya kita harus mewartakan ataupun memberitakan terus firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mereka yang mendengarnya, jika Allah menghendaki, mereka akan insya Allah kembali ataupun masuk ke dalam jalan yang lurus dari Islam, dan kita bisa berjumpa dengan mereka insya Allah di Firdaus Allah, di surga Allah pada hari kiamat nanti. Amin. Selanjutnya, nah
ini nanti topik ini dilanjutkan oleh teman saya dan juga topik-topik lainnya. Jadi saya cuma sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Baik, yang selanjutnya yaitu materi tentang ajaran dasar agama yang oleh para muslim itu tidak boleh untuk diperselisihkan. Yang pertama, Allah SWT itu Tuhan yang Maha Esa, yang berarti umat Islam ini harus meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliaulah yang wajib untuk disembah oleh umat muslim. Yang kedua, yaitu Muhammad adalah Rasul Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang menerima wahyu dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada seluruh umat manusia pada saat itu. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT, sehingga Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup untuk umat muslim. Selain sebagai pedoman hidup, ini juga dijadikan sebagai sumber hukum dan juga petunjuk umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, hari akhir itu pasti akan terjadi, yaitu ini merupakan keyakinan bahwa suatu saat dunia ini pasti akan berakhir dan seluruh manusia itu pasti akan dibangkitkan dari kuburnya untuk dimintai pertanggungjawaban perbuatannya selama di dunia ini. Dan yang terakhir, surga dan neraka itu adalah sebagai balasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Allah ini sedang menyiapkan dua tempat untuk umat manusia. Yang pertama itu adalah surga. Surga ini diperuntukkan kepada orang yang selama hidupnya berbuat baik dan juga beriman kepada Allah. Sedangkan sebaliknya, neraka ini diperuntukkan kepada orang yang suka mengingkari janji dan juga berbuat jahat selama di dunia. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembahasan ilmu kalam menurut Hasan Al-Banna. Yang pertama itu ada ilahiyat, yaitu kajian mengenai segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yaitu lafaz-lafaz Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan lain sebagainya yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada nubuat. Nubuat ini merupakan kajian teori yang di dalamnya itu membahas tentang nabi dan juga rasul. Di antaranya yaitu kitab-kitab Allah, kemudian mukjizat, karomah dan lain-lain. Yang ketiga itu ada ruhaniyah, yaitu kajian yang membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik. Contohnya yaitu ada malaikat, ada setan, jin, iblis, roh dan lain sebagainya yang berkaitan dengan alam metafisik. Dan yang terakhir itu ada saliyat, yaitu kajian teori yang hanya bisa diketahui melalui sami, maksudnya yaitu adalah melalui dari negeri berupa Al-Quran dan juga Sunnah. Misalnya yaitu alam barzah, kemudian azab kubur, akhirat, tanda-tanda kiamat, ataupun surga dan juga neraka. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu dengan judul sumber-sumber ilmu kalam. Nah, ilmu kalam bersumber dari dua dalil, yaitu dalil akilah, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua dalil akil, yaitu akal manusia. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama dalam membahas tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya dan akhlak Islam. Para mutakin selalu menunjukkan pada Al-Quran dan hadis, meskipun setiap kelompok-kelompok menafsirkan kedua dengan cara berbeda untuk memperkuat argumentasi mereka. Dalamnya Al-Quran sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ketuhanan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama dari surat Al-Ikhlas
surat ke-112 dari ayat 1 sampai 4 ini menunjukkan bahwa Allah Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak memperbolehkan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dinilai yang tepat sekutu sejajar dengannya. Yang selanjutnya surat Asy-Syura surat yang ke-42 ayat 11 ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun di dunia ini. Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang selanjutnya surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 59. Yang 59 ini menunjukkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa penyayang bertakwa di atas arsy, Dia pencipta langit, bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Yang selanjutnya surat Al-Fat surat ke-10 surat ke-48 ayat 10 ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan yang selalu berada di atas tangan orang-orang yang melakukan sesuatu selama mereka berpegang tangan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang selanjutnya yaitu surat Taha surat ke-20 ayat 39 ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya mata yang selalu digunakan untuk mengawasi seluruh gerak termasuk gerak-gerak hati makhluknya. Yang selanjutnya yaitu ayat-ayat ini berkaitan dengan zat, sifat, asma, perbuatan, tuntunan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, hanya menjelaskan rincian yang tidak ditemukan. Oleh sebab itu para ahli berbeda pendapat dalam menginterpretasikan juga kan dalamnya peran berlanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, bisnis kemastikan dengan yang pada gilirannya menjadi sebuah ilmu yang dikenal sebagai istilah ilmu kalam. Yang selanjutnya itu hadis. Masalah-masalah dalam ilmu kalam juga disinggung dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan. Ada pula beberapa hadis yang kemudian dipahami sebagai prediksi Nabi mengenai kemunculan berbagai golongan dalam ilmu kalam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW kan orang-orang yang Yahudi akan terpecah belah menjadi 70 golongan, 72 golongan. Ya, yang selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan menimpa umatku yang pernah menimpa Bani Israel telah memecah belah menjadi 17 golongan dan umat akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan saja. Siapa mereka itu? Wahai Rasulullah, tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, mereka adalah yang mengikuti jejak dari sahabat-sahabatku. Yang selanjutnya, Syekh Abdul Qadir mengomentari bahwa hadis yang berkaitan dengan masalah faksi umat ini yang merupakan salah satu kajian ilmu kalam, mempunyai sanad sangat banyak. Di antara sanad yang sampai kepada Nabi adalah berasal dari sahabat seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Darda, Jabir, Abu Said, Al-Khudri, Abu Abikah, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Imah dan Watsila bin Al-Hasa. Ada pula dari riwayat yang hanya sampai kepada sahabat, di antara hadis mengatakan bahwa umat Islam akan terpecah belah ke dalam beberapa golongan. Di antara golongannya itu hanya satu yang benar, sedangkan yang lainnya sesat. Yang selanjutnya, pemikiran manusia. Sebagai salah satu sumber ilmu kalam, pemikiran manusia berasal dari pemikiran umat Islam, terdiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan
meningkatkan akalnya. Dalam hal ini biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakur, tadakur, lazabur, tafakah, nazar, fahimah, akola, ululaibab, ulailimi, ulul basar, dan ulul lunah. Ayat tersebut antara lain sebagai berikut. Baik, di sini terdapat Quran Surat At-Tarik nomor 186 yang berbunyikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah, itu tadi yang dibaca oleh teman saya itu juga berarti maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia ciptakan, dan dia diciptakan dari air atau mani yang terpancar yang keluar dari antara tulang panggung, sulbi dan tulang dada. Surat Al-Tarik ayat 8 surat ke-86 ayat 5 sampai 7. Yang selanjutnya lanjutan. Banyak orang yang memeluk Islam berasal dari berbagai latar belakang agama seperti Yahudi, Nasrani, Zoroaster, dan lainnya. Mereka dibesarkan dan memahami setelah agama sebelumnya. Setelah diyakini, mereka terhadap Islam menjadi kuat karena mulai memikirkan kembali ajaran dan persoalan agama lama tersebut. Kemudian membahasnya serta menyaksikannya dengan ajaran Islam. Yang kedua, golongan Mu'tazilah memusatkan perhatian pada dakwah Islam dengan cara membanah argumen pihak-pihak yang menentang Islam untuk menghadapi lawan secara efektif. Mereka mempelajari pemikiran dan alasan lawan-lawannya. Hal ini mendorong munculnya perdebatan antara agama yang bersifat rasionalisis dan logis. Yang selanjutnya, sebagaimana pada faktor kedua, di mana para mutakalim sangat membutuhkan sifat Yunani untuk mengalahkan lawan-lawannya, maka mereka terpaksa mempelajari dan mengambil manfaat dari ilmu logika, terutama dari sisi ketuhanannya. Sebagai contoh, An-Nadam, seorang tokoh Mu'tazilah, ia mempelajari filsafat Aristoteles dan menolak beberapa pendapatnya. Demikian juga Abu Al-Huja Al-Fah. Tujuan ilmu kalam yaitu yang pertama untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya, kemudian membuat garis kritis yang sesat berdasarkan logika. Yang kedua, menjawab problematik penyimpanan ideologi agama lain dapat merusak akidah umat Islam, khususnya ketika Islam bersinggungan dengan teknologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen atau berbeda-beda. Yang ketiga, memberikan penguatan landasan keimanan melalui pendekatan filosofi dan logis sehingga kebenaran Islam hanya dipahami secara dogmatis atau diterima apa adanya, tetapi juga bisa dipaparkan secara rasional. Yang keempat, menggunakan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri dari atas tiga pokok, yaitu iman sebagai landasan akidah, Islam sebagai manifestasi syariah, ibadah dan muamalah, serta ihsan sebagai akuntansi akhlak. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada manfaat mempelajari ilmu kalam. Nah, karena tadi sudah dipaparkan banyak sekali materi mengenai ilmu kalam, jadi inilah manfaat kita mempelajari ilmu kalam, yaitu diantaranya yang pertama, dengan mempelajari ilmu kalam kita akan memperkuat dasar pengetahuan
Hmm.